Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih telah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Sebelum mengawali kegiatan konseling kelompok ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, apakah ada yang pernah konseling kelompok? Belum. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan konseling kelompok atau BKP. Ya. Bimbingan konseling kelompok adalah suatu bimbingan yang dilaksanakan oleh anggota kelompok serta pemimpin kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan atau isu yang terupdate atau terkini. Tujuan bimbingan kelompok ini adalah untuk menambah wawasan kalian, melatih cara public speaking kalian, menambah relasi, dan memecahkan suatu konflik yang ada di sekitar kita. Nah, dalam BKP sendiri itu ada 6 asas. Yang pertama itu asas sukarela, asas terbuka, asas kini, asas giat, asas norma, asas rahasia, dan asas waktu. Nah, nanti di sini saya sebagai pemimpin kelompok akan memberikan kalian topik, yaitu topik tugas, yang itu topik tentang bullying. Nanti masing-masing dari kalian memberikan tanggapan serta solusi secara bergantian. Mau cuci tangan dulu nggak apa-apa. Sebelum melakukan sesi bimbingan kelompok ini, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Dari saya sendiri, saya sebagai pemimpin kelompok, nama saya Jatro Yuni. Saya dari BK semester 5. Kalau kamu? Saya Alfonsi Stifansa, Prodi Pendidikan Informatika. Kamu? Saya Nur Arifin dari bimbingan konseling semester 3. Kamu? Saya Ahmad Masih Priaki dari bimbingan konseling semester 3. Saya Nisodin Arahat dari bimbingan konseling semester 3. Saya Ridwan dari Prodi BK konseling semester 3. Nah, kan kalian di sini ada yang belum kenal, ada yang udah kenal. Untuk menambah keakrabannya, kita main game terlebih dahulu ya, atau ice breaking. Ikutin ucapan yang saya ucapkan, kayak ayam-ayam bebek, nanti kalian ikutin. Nanti saya tanya, ada berapakah ayam dan berapa bebek? Paham? Dimulai dari sekarang. Ayam-ayam bebek. Ayam bebek. Ayam bebek. Ada berapa ayam? 6. Salah. 2. Ada Salah. ayam 6. Ikutin yang saya ucapkan. Ayam-ayam bebek. Ayam bebek. Bebek ayam-ayam. Bebek ayam. Berapakah ayam? 2. Salah. Jawabannya ikutin yang saya ucapkan. Ayam-ayam bebek. Ayam bebek. Bebek ayam-ayam. Bebek ayam. Berapakah ayam? 1. Berapa ayam? 7. Ikuti saya. Ya benar, ikutin yang saya ucapkan. Bingung ya? Ini paham nggak? Kan ayam-ayam bebek ayam-ayam. Ada berapa ayam? Nanti kalian jawab. Kalau kalian fokus tahu jawabannya. Iya. Ulangin ya. Ayam-ayam bebek. Ayam bebek. Bebek ayam-ayam. Bebek ayam. Berapakah ayam? Ikuti saya. Berapakah ayam? Ikuti saya. Berapa ayam? Ya benar. Yang konsentrasi di sini cuma ada satu. Jawabannya berapakah ayam? Kan ucapan terakhir saya berapakah ayam? Jadi kan ikutin. Kayaknya udah fokus. Lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu di sini apakah kalian bersedia dalam bimbingan konseling kelompok ini? Sedia. Ya, makasih. Nah, di sini kan kita akan membahas tentang bullying ya. Menurut pendapat kalian bullying itu apa sih? Ada yang mau berpendapat dulu? Silakan. Ada yang jujur tangan dulu nggak apa-apa. Bullying itu apa? Bullying itu seperti apa namanya? Contohnya. Iya. Contohnya itu kayak kita mengejek teman, nama teman, atau menghina teman, itu juga bullying dari suatu ucapan. Juga bisa melalui fisik, contohnya dengan kita memukul atau menyubit-nyubit terus, tapi
dari pihaknya yang itu kalau dicubit itu tidak terima, itu termasuk bullying. Tapi bila dia menerima dengan tanggapan bercandaan, mungkin itu tidak termasuk bullying. Nah, contohnya itu. Kalau menurut kamu? Kalau menurut saya, bullying tidak pantas dilakukan karena bisa membuat depresi dan membuat stres, dan bisa saja berbuat di luar yang kita pikirkan, ya misal bisa bunuh diri. Boleh. Kalau kamu? Kalau saya itu bullying seperti perhiasan yang dilakukan secara sengaja oleh orang yang kuat pada orang yang lemah, dan itu seharusnya tidak dilakukan karena seharusnya yang kita kuat harus melindungi orang yang lemah. Kamu? Bullying itu tindakan sekelompok atau individu yang Dia nggak apa-apa saja. Nggak apa-apa ada kamu ya. ini pendapat Iya, pendapat pribadi. pendapat Iya. Pendapat saya tentang bullying itu tindakan yang sangat tidak pantas atau tidak bisa dibiarkan. Bullying itu bisa berdampak negatif, secara emosional dan psikologis pada korban. Bahkan bullying dapat secara ekstrem itu ada beberapa ciri-ciri seperti depresi, cedera fisik, akan ada yang bunuh diri. Oleh karena itu pantas bagi kita semua untuk berupaya menghentikan aksi bullying dan berpartisipasi dalam pendidik dan mengikuti kampanye bullying serta melaporkan kepada pihak yang berwenang. Kalau menurut saya seperti yang diberikan Mas, ya, kekerasan yang sengaja, ya. Contohnya seperti mengejek orang itu, tapi tidak mengejeknya tidak secara langsung di depan, tapi di belakang gitu mengejeknya. Iya. Itu kalau menurut saya bullying. Untuk kasus sekarang tuh banyak ya di lingkungan kita terjadi bullying. Contohnya kemarin kan ada viral tuh di TikTok yang anak sekolah bully anak sekolah yang lain, gitu kan. Maksudnya itu kan gara-gara orangnya pendiam, terus mereka bully. Itu menurut kalian gimana sih cara penanganannya? Iya. Ada anaknya tadi. Kan ini loh, dia tuh kayak ketua geng gitu loh. Ketua geng tadi tuh kayak ngajakin sekelompokan untuk membuli satu orang, padahal itu anak kepala sekolah yang dibully gitu loh. Itu kan ada faktor negatifnya juga di anaknya, bisa depresi, sampai kasusnya tuh si anaknya meninggal dunia. Itu menurut kalian gimana? Oh, itu. Cara penanganannya buat si bullying? Menurut saya itu harus kita observasi dulu kenapa anak tersebut melakukan bullying, atau apakah faktor yang menyebabkan dia membuli temannya itu apa, atau seperti kurang kasih sayang orang tua atau gimana. Jadi kita harus melakukan observasi dulu pada rumahnya si pembuli itu dulu, bagaimana kegiatan dia, bagaimana kebiasaan dia. Kalau menurut saya gitu. Yang lain? Pendekatan gitu. Kalau menurut saya, kenapa sampai dia bully? Mungkin ada kesalahan, mungkin dari satu ada kesalahan sedikit saja sampai dia dibully begitu. Itu menurut saya. Yang lain? Itu ini ya, ini kan faktor bullying sampai dilakukan seseorang ya. Itu cara mengatasinya ya. Kita ya pertama tadi emang benar observasi, kita menuju ke pihak yang bullying. Nah, dari kita menuju ke pihak yang bullying itu karena permasalahan di apa, dan kita juga harus melihat kepribadian dari yang bullying itu. Mungkin tadi bisa dari keluarga, karena kan bullying itu berpihak dari pertama kurangnya wawasan dari orang tua yang mengajarkan untuk kebenaran, kedua dari faktor lingkungan yang
selalu bermain dengan bullying. Contohnya kekerasan itu kan biasanya faktor yang bisa mempengaruhi itu lingkungan juga itu, karena orang tua kan juga kurang mungkin. Nah itu terus juga kan kayak di sekolahan, karena dia bullying itu bisa memicu dari apa namanya caper dari seseorang yang caper itu yang apa ya, dengan melakukan bullying agar dia itu terkenal karena dengan kekuatannya, tenaganya besar, akhirnya dia bisa semena-mena membullyingi orang karena itu. Nah makanya itu kita misal untuk mengatasinya tadi udah, terus kita langsung menekankan kepada yang membullying itu, mengajarkan kebaikan, contohnya hal seperti itu tidak baik karena negatif. Terus juga akan berdampak yang sangat merugikan, nggak dalam orang yang dibullying termasuk bullying juga, tapi bisa akan merugikan pada orang yang membullyingnya. Contohnya tadi sampai bila membullying sampai terlalu keras, akhirnya anaknya depresi, bisa sampai melaporkan kan, akhirnya dia bisa dilaporkan, akhirnya dia merugikan kepada dia sendiri kan, bisa dipenjara ataupun dihukuman apa. Nah itu kita menjelaskan bahwa itu intinya hal yang negatif, mengajarkan untuk kebenaran agar itu. Ada yang lagi mau nambahin? Untuk solusi bagi seorang pembuli itu gimana sih biar dia tuh jerah? Ada yang mau? Kalau untuk solusi itu ya, memang dalam hal itu kan misal dalam sekolahan itu pun juga dapat ada sanksi hukuman ya untuk itu. Tapi tidak, hukumannya itu tidak harus fisik yang terlalu berlebihan ya. Pertama kan tadi kita lihat bullyingnya itu bullying apa. Misal dari bullying cuman kosakata dari ucapan doang, kayak misal aku menghina, mohon maaf baik haki dari guru perintah hina, aku menghinanya, itu kan kita bisa lebih mudah untuk memperbaiki. Contohnya kita mengajarkan kayak bahwa bullying untuk mengajarkan itu tidak baik, dan juga itu kan melihatkan kepribadian kita itu malah yang tidak baik juga kan. Kayak tadi saya, oh, kamu kayak gini itu, berarti orang yang lain juga melihat, oh berarti dia tukang kayak gini, orang yang suka gini, itu kan juga nggak baik. Nah intinya kita mengajarkan kayak tadi, mengajak dia ngobrol secara pribadi, individu gitu, terus melatih dia agar tidak selalu bullying dengan hal-hal yang seperti itu. Ada yang mau solusi lagi? Kalau saya harus melakukan pendekatan lebih ya, seperti guru BK kan sudah tahu ada kasus bullying, kita harus langsung langsung eksekusi gitu, jangan dihukum kayak kekerasan fisik. Kalau kekerasan fisik pasti kembali orang pasti akan memberontak pasti itu, dan kita harus melakukan pendekatan. Terus kita tekankan bagaimana kalau kamu itu di posisinya dia, bagaimana perasaanmu kalau kamu dibully gitu. Kalau saya gitu. Oke. Dari beberapa kasus di Indonesia, bully itu paling tinggi. Ada yang depresi juga, sampai bunuh diri pun juga ada. Kemarin juga sempat viral juga itu kan, ada yang bully gara-gara dia itu pendiam di kelas, tapi dia terasingkan dan dia mau beradaptasi juga susah karena dari awal udah dibully sama teman-temannya. Dia sampai bilang ke ibunya mau pindah sekolah, mau ini, mau itu, tapi gak dibully sama ibunya karena faktor ekonomi. Menurut kalian tuh kalau anak udah berani untuk step up ke orang tua, itu termasuk perubahan pada diri sendiri tuh enggak sih? Kayak dia udah berani step up, tapi orang tua tidak mendukungnya. Orang tua juga harusnya lebih pengertian tuh enggak? Kalau menurutku itu perubahan, karena dari biasanya orang yang dibullying itu sulit untuk mengungkapkan depresi atau yang dia tidak suka. Misal tadi kan depresi kayak dibullying, akhirnya aku mau curhat pun ke siapa nggak ada yang mau dengerin, akhirnya kayak itu malah bisa menekankan itu. Kebanyakan pada orang tak terima aja, diam-diam pendam, kalau itu nggak ada. Pada dasarnya itu kalau udah kita mengucapkan kepada orang tua itu ada perubahan. Dan tapi emang dari pihak orang tuanya mungkin karena tadi itu salah, karena bisa malah itu ibarat kata menjerumuskan anaknya ke dalam hal yang negatif.
dan kayak keseringan mungkin dibulinya kalau udah berani speak up kayak gitu tuh dan termasuk danger lah orangnya kayak yang mungkin belum terbiasa kan mungkin itu seperti Mas Cikal mengatakan mungkin masih bisa dipendam lah. Kalau yang udah berani speak up itu mungkin udah termasuk yang parah sih, dan orang tua menurut saya harus berani bertindak dan total terhadap anaknya kalau udah berani speak up kayak gitu. Ada lagi mungkin kan? Menurutku sih sama masih orang tua harus terbuka terhadap anaknya yang terkena bullying. Solusi kedepannya buat pemerintah buat mengatasi bullying itu gimana sih mas kalian? Kan udah banyak tuh ajuan dari guru-guru tentang bullying di sekolah-sekolah. Bullying juga itu merugikan, tuh kan bisa buat dia bunuh diri. Banyak guru-guru juga udah bilang ke kepala sekolah tentang bullying kan. Tapi pemerintah tuh tidak nggak menetapkan undang-undang tentang bullying. Menurut kalian gimana sih buat pemerintah biar sadar kalau bullying itu nggak baik? Mungkin kita berpartisipasi aktif dalam pendidikan dan melakukan kampanye bullying serta melaporkan bullying ini kepada pihak yang berwenang. Ada? Mungkin sih tadi emang partisipasi ya benar. Mungkin dari saya kita juga pun misal dalam mau jadi guru ataupun menjadi kakak ataupun menjadi tetangga, kita juga udah partisipasi. Contohnya kalau kita mengingatkan tadi anak didik kita ataupun adik kita ataupun tetangga kita itu contohnya udah berpartisipasi untuk untuk pemerintah, karena kita udah menjaga agar anak itu pendidikannya lebih bagus. Nah itu terus juga kalau untuk menerapkan dalam undang-undang itu kita juga tidak bisa untuk sendirian ya, karena kita juga harus bersama-sama berantisipasi. Contohnya kita misal dari guru, kita ajak guru-guru yang lain. Pertama mengajarkan guru-guru untuk memberikan pembelajaran kepada anak didiknya untuk tidak melakukan bullying. Kedua, kita mencari persekolahan yang lain untuk mengikuti gerakan anti bullying. Itu nanti kalau bisa banyak orang yang itu, kita bisa untuk bikin surat atau ajuan untuk ke pemerintah. Mungkin kalau dari pihak semua warga atau orang-orang yang udah kuat pasti akan bisa dijalin. Nah dan juga itu intinya kayak untuk kedepannya sih mudah-mudahan ada untuk program kayak tadi pembelajaran anti bullying itu ada gitu. Makanya siswa atau anak-anak kecil pun bisa terdidik dengan baik. Terutama ya tadi kalau faktor bullying itu kita harus lebih menekankan ke orang tua, terutama itu nomor satu orang tua. Kalau kita tidak menekankan kepada orang tua, walau kita udah mengajukan ke pemerintah udah ada larangan bullying dan punya hukuman bila bullying dapat hukuman ini, tetap aja pasti ada. Tetapi kita menangannya terutama itu ke orang tua, karena orang tua itu pendidikan nomor satu orang tua itu. Kalau menurut saya itu pemerintah sudah mengusahakan, soalnya seorang yang melakukan bullying itu di penjara selama 5 tahun dan mendapatkan denda sebesar 200 juta. Kalau menurut saya itu lebih penekanannya pada guru BK, karena biasanya kan bullying kan tidak tahu siapa itu yang dibully. Nah, jadi kita harus melakukan alat ungkap masalah seperti sosiometri atau inventoritas gitu, biar lebih mengetahuinya lagi. Kesimpulan bahwasanya bully itu merupakan tindakan yang sangat merugikan. Banyak sekali bahayanya seperti melakukan tracing, tidak percaya diri bahkan frustasi, dan berujung pada bunuh diri. Kemudian kiat-kiat supaya terhindar dari bullying yakni berteman dengan semua orang dan tidak memilih-milih, tidak membeda-bedakan baik itu dalam suku, ras, agama, budaya, dan sebagainya, dan berani menolak ketika kita sedang dibully. Gak kerasa ya belajar sampai sejauh ini. Dan kita kasih
ngasih lembar penilaian, nanti diisi bareng-bareng. Kasih waktu 5 menit, bisa? Siap. Bentar, bukanya. Ya. Itu bisa diisi nama rekeningnya kalian, terus tanggal hari ini tanggal berapa. Terus tadi kan ada masalahnya itu tentang bullying, berarti nanti tentang bullying. Terus kapan tanggal lahirnya hari ini kapan. Terus bisa ya itu BKP. Bisa dibisikan sekarang. Tanggal mengisi hari Tanggal ini. dia, tanggal 9. Ya, TKP ya. BKP. Layanan. Layanan apa? Ini Nggak apa-apa. dikari. Iya, BKP dilingkarin, disilang juga nggak apa-apa. Bullying. Masalah ada apa? Maksudnya di mana sih? Yang nomor 1 Bullying. Nah, Bullying. Iya, boleh. Nah, Ibu. Untuk selanjutnya dimohon untuk anggota kelompoknya untuk memberikan pendapatan selama konten ini dimulai dari Kan ya? ya selama konten ini. Tanya dan tanya pesan yang pertama saya menggunakan bung apa? Bung Bebas dan Bung Ali, Bung Happy dan Bung Yani. Terus pesan ya, pesan saya untuk ini teman-teman juga nantinya jangan membuli pada teman dan juga kita harus memberikan apa yang pemahaman dan hal-hal yang positif kepada anak-anak ataupun adik-adik kita nantinya. Terus juga kita sudah mengenal ya nama-namanya, intinya nanti sudah jalan atau di kampus kita harus saling menyapa. Oke. Pengalaman ini dan para penanganannya kemudian saya kemudian kita kalau ada kasus ini kita membantu dan saya mengalami mereka juga tahu dari luar ya dengan saya kita harus mengajukan ke saya mengajukan dan nanti juga Allah biasa ini bahwa dia kita tidak akan menjatuhkan pengajar Saya jadi bersama kan dari berbagai wilayah. Terus pesan dari saya semoga kedepannya kita bisa bergaul dan bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lain dimanapun berada, walaupun berbeda kota atau daerah gitu. Terima kasih atas penjelasannya. Mohon maaf bila mengganggu waktu kalian, cuma tidak meluangkan waktunya dalam bimbingan konseling ini. Sebelum kita akhiri sesi bimbingan konseling ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
Doa selesai. Terima kasih atas penjelasannya. Mohon maaf bila mengganggu waktu kalian, cuma juga udah meluangkan waktunya dalam bimbingan konseling ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.